Cerita dimulai dengan seorang pria bernama ELP berdiri di tepi gunung yang menjulang tinggi. Rekan-rekannya berkumpul di belakangnya saat dia menatap ke cakrawala. Dia mengumumkan bahwa musuh mereka mendekat. Di kejauhan, ribuan monster maju menuju El Palom dan rekan-rekannya, siap untuk terlibat dalam pertempuran. Di antara gerombolan yang maju, terdapat Raja Naga Gorila yang menyerang ke arah El Palom dan rekan-rekannya dengan kecepatan tanpa henti, siap melepaskan kehancuran pada yang tersisa. Seorang wanita melangkah maju dan berbicara kepada El Palom, memberitahunya bahwa benteng Centaur telah jatuh, meninggalkan mereka tanpa harapan. Wanita itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa ksatria Signa, para penentang, para pemburu salib, semua petualang, dan bahkan 6 pahlawan yang pernah dilihat sebagai harapan terakhir orang-orang, kini sudah mati. Dia menambahkan bahwa El Palom adalah satu-satunya yang tersisa, petualang terakhir yang tetap menjadi mercusuar harapan mereka. Saat Raja Naga semakin mendekat, El Palom mengumpulkan rekan-rekannya, menanamkan keberanian dalam diri mereka. Dia mendesak mereka untuk berjuang demi hidup mereka, menyatakan bahwa ini akan menjadi petualangan terakhir mereka. Ketika tengah malam tiba, El Palom adalah satu-satunya yang masih hidup, meskipun terluka parah akibat pertempuran dengan monster. Dia mengamati sekelilingnya, menyadari bahwa semuanya telah hancur dalam pertempuran. Saat dia melihat ke bawah, dia menemukan rekan-rekannya tergeletak tak bernyawa di tanah, gugur dalam perjuangan mereka. Dalam keputusasaan, El Palom berlutut, menemukan dirinya berhadapan langsung dengan kepala terpenggal Raja Naga Gorila yang baru saja dia tebas. Namun, meskipun tampak seperti kemenangan, rasa putus asa menguasainya. Saat dia menatap langit, dia melihat naga itu masih terbang di atas, hidup dan bernapas. Pada saat itu, El Palom tahu bahwa ini belum berakhir. El Palom kemudian melihat ke tempat di mana dia telah memenggal kepala naga, dan terkejut saat menyadari bahwa kepala itu mulai beregenerasi. Keputusasaan memenuhi dirinya. Dia telah berjuang begitu keras, kehilangan semua rekannya dalam prosesnya, namun naga itu masih hidup. ELP bergumam pada dirinya sendiri, bahwa semuanya sia-sia. Saat itu, Raja Naga mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan meluncurkan dirinya langsung ke arahnya. Melihat naga itu menyerang, El Palom menutup matanya, menerima bahwa ini adalah akhir. Dia pasrah pada nasibnya, mengetahui bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Namun, saat dia bersiap menghadapi kematiannya, kemarahan membakar dirinya. Dengan tinju yang mengepal, dia menghantam tanah. Wajahnya dipelintir oleh amarah saat dia memutuskan bahwa ini bukan akhir baginya. Dia menolak mati dengan cara yang menyedihkan. Kenangan tentang rekan-rekannya yang gugur, Philip, Jaden, Alexis, dan banyak lainnya, membanjiri pikirannya. Masing-masing dari mereka telah mengorbankan hidup demi harapan kemenangan atas monster. Dengan raungan menantang, El Palom bersumpah bahwa dia tidak akan menerima nasib ini. Ini bukan cara dia membiarkan dirinya mati. El Palom berdiri dengan amarah membara di matanya, dan meneriakkan nama naga itu. Dengan setiap ons kekuatan yang tersisa, dia mengumpulkan sisa energinya dan bersiap untuk melepaskan sihirnya dalam satu serangan terakhir yang menentukan. Dipenuhi dengan tekad baru, dia bersumpah bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan menyerah. Namun, tepat saat dia akan melepaskan sihirnya, darah mengalir dari mulutnya. Tubuhnya telah mencapai batasnya, terkuras energi, dan dia tidak bisa lagi merapal mantra. Pada saat itu, Raja Naga melepaskan gelombang besar energi magis dari mulutnya, mengarah langsung ke El Palom. Saat napas naga itu menghantamnya, El Palom bertanya-tanya mengapa semuanya harus berakhir seperti ini. Dia berpikir dalam hati bahwa jika saja dia lebih kuat, mungkin segalanya akan berbeda. Rekan-rekannya mungkin masih hidup, dan dunia mungkin bisa diselamatkan. Dia berharap mendapatkan kesempatan kedua untuk mengubah segalanya. Tepat saat napas naga itu menyerangnya, dia tiba-tiba mendengar suara marah yang berteriak padanya untuk bangun. Tersentak bangun oleh percikan air dingin, El Palom membuka matanya, bingung oleh perubahan tiba-tiba di sekelilingnya. Seorang pedagang jelas kesal, memarahinya karena berpura-pura sakit saat bekerja, mengingatkannya untuk mengingat tempatnya sebagai budak. ELP di sisi lain, tercengang oleh situasi ini. Dia heran menemukan dirinya masih hidup, padahal ingatan terakhirnya adalah dibunuh oleh Gord, Raja Naga. Saat dia melihat sekeliling, dia terkejut menemukan bahwa dia berada di tempat yang sama sekali berbeda.
Mengamati lingkungan dan orang-orang di sekitarnya, ELP menyadari bahwa dia berada di pasar budak. Dia hampir tidak bisa mempercayainya, terutama karena dia ingat bahwa pasar budak telah dihapuskan sejak lama. Namun, saat dia mengamati sekelilingnya lagi, menjadi jelas bahwa dia memang berada di pasar budak. Ketika dia mengalihkan pandangannya ke pedagang yang berdiri di depannya, dia menyadari dengan kaget bahwa ini adalah pedagang yang sama yang telah mengawasinya 6 tahun sebelumnya, ketika dia masih menjadi budak. Pada saat itu, ELP tersentak menyadari bahwa entah bagaimana, dia telah kembali ke masa lalu. Saat dia merenungkan situasi surrealis ini, pedagang itu menjadi tidak sabar. Dengan kesal, dia mengepalkan tinjunya dan memberikan pukulan tajam ke wajah El Palom. El Palom menerima pukulan itu langsung ke wajahnya, tetapi tetap tidak tergerak. Ekspresinya tidak tergoyahkan. Dia merenungkan dirinya sendiri bahwa pada hari itu, dia telah dibawa kembali ke awal ceritanya. Beberapa saat kemudian, duduk di lantai dengan hidung berdarah, ELP mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia mungkin bermimpi, tetapi dia dengan cepat menepis pikiran itu. Situasinya terasa terlalu nyata untuk menjadi mimpi belaka. Tidak dapat sepenuhnya memahami kenyataan aneh tempat dia berada. El Palom menyadari bahwa tidak ada penjelasan lain untuk kesulitannya. Pada saat itu, sekelompok petualang masuk ditemani oleh pedagang. Pedagang itu menjelaskan bahwa para budak dimaksudkan untuk digunakan sebagai umpan. Para petualang dapat memilih salah satu dari mereka yang mereka inginkan. Dia menambahkan bahwa para budak berada dalam kondisi baik dan baru saja diperoleh. Mendengar ini, salah satu petualang memutuskan untuk membawa kedua budak di depannya. El Palom merasakan gelombang tekad, memutuskan untuk tidak memikirkan kesulitannya saat ini. Menyadari bahwa ini adalah kesempatan kedua dalam hidupnya, dia bertekad untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya. Beberapa saat sebelum El Palom dibeli oleh para petualang, di luar pasar budak terbentang Harbor City yang indah. Saat Raymond melangkah keluar dari kapal, dia berteriak kegirangan, senang telah tiba. Matanya berbinar-binar dengan kegembiraan, karena akhirnya berada di Harbor City. Petualang lain bernama Walker mendekat dari belakang, dan bertanya kepada Raymond, apakah dia senang telah mencapai kota itu. Raymond, memperhatikan kegembiraan Walker sendiri, menjawab bahwa Walker tampak sama bahagianya dengan dirinya. Saat itu, dua petualang lagi tiba dari belakang. Salah satunya adalah seorang pria bernama Tron, dan yang lainnya adalah seorang wanita bernama Charlotte. Tron, terbawa oleh kegembiraan yang menular, berseru bahwa dia juga ingin beristirahat dari perjalanan mereka, karena mereka akhirnya mencapai Harbor City. Dia menyatakan bahwa disinilah petualangan mereka benar-benar dimulai. Orang-orang hidup di era yang ditentukan oleh para petualang yang menciptakan pencarian mereka sendiri, dan menjadi pahlawan dari kisah pribadi mereka. Selama waktu ini, gerbang misterius mulai muncul di seluruh dunia, masing-masing mengarah ke alam tak dikenal yang dipenuhi monster mengerikan yang tidak seperti apapun yang pernah terlihat sebelumnya. Petualang yang tak terhitung jumlahnya telah binasa di dalam gerbang, tetapi barang-barang yang sangat berharga dan kuat yang tersembunyi di dalamnya, terus memikat mereka dengan mimpi ambisius. Pada saat itu, Walker menyarankan bahwa mereka membutuhkan umpan untuk membantu mereka ketika mereka menjelajah ke gerbang yang penuh dengan monster. Raymond, Tron, dan Charlotte bingung dengan usulan Walker. Walker menjelaskan bahwa mereka tidak dapat merencanakan secara efektif sampai mereka tahu apa yang menanti mereka di dalam gerbang, karena banyak petualang telah jatuh akibat bahaya yang tak terduga. Oleh karena itu, Walker beralasan bahwa mereka membutuhkan seorang budak sebagai umpan untuk membantu mereka menavigasi situasi berbahaya ini. Charlotte kemudian menambahkan bahwa mereka membutuhkan seseorang untuk mengalihkan perhatian dari mereka sementara mereka melarikan diri. Setuju dengan Walker, dia mendukung gagasan menggunakan seorang budak sebagai umpan, menyebutnya sebagai rencana yang bagus. Ketika mereka memasuki pasar budak, seorang pedagang menyambut mereka dan menjelaskan bahwa pasar tersebut dioperasikan oleh Serikat Pedagang Perang Gulf. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa semua budak di sana dimaksudkan untuk digunakan sebagai umpan, sehingga mereka dapat memilih budak manapun yang mereka inginkan. Pedagang itu juga meyakinkan mereka bahwa budak-budak itu sepadan dengan harganya dan merekomendasikan agar mereka membeli darinya. Pedagang itu kemudian menunjuk dua budak dan memberitahu para petualang bahwa mereka dalam kondisi sangat baik dan baru saja diperoleh. Walker memutuskan untuk mengambil kedua budak itu, dan memberitahu pedagang tentang pilihannya. Pedagang itu senang dengan keputusan tersebut, dan setuju setelah menyelesaikan penjualan.
mengucapkan semoga sukses dalam petualangan mereka. Beberapa saat kemudian, Walker, Raymond, Tron, Charlotte dan kedua budak itu, salah satunya adalah El Palom, berdiri di depan gerbang. Walker mendekati gerbang dan memberitahu semua orang bahwa dia akan menandai pilar sebagai isyarat bahwa mereka telah masuk. Memperhatikan bahwa tidak ada orang lain yang masuk ke dalam, dia menyadari bahwa mereka akan menjadi yang pertama menjelajahi gerbang ini. Walker kemudian bertanya apakah semua orang sudah siap. Mereka menjawab dengan gembira, membenarkan bahwa mereka siap. Saat mereka melangkah melewati gerbang, Raymond mengatakan bahwa pengalaman itu terasa tidak biasa. Saat mengamati sekelilingnya, dia tercengang oleh lingkungan yang unik dan misterius yang terbentang di hadapan mereka. Saat Raymond mengamati sekelilingnya, dia berkomentar bahwa dia belum pernah menemukan tempat misterius seperti itu sebelumnya, dan itu sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. Walker meyakinkan Raymond dan menasihatinya untuk tidak terlalu gugup, lalu menginstruksikan semua orang untuk maju. Dia menjelaskan bahwa gerbang biasanya terletak di daerah yang jauh dari monster, sehingga mereka seharusnya memiliki waktu singkat untuk bersiap sebelum bahaya datang. Walker juga menambahkan bahwa mereka tidak akan dapat menggunakan gerbang yang sama untuk kembali, sehingga mereka perlu menemukan jalan keluar alternatif untuk mencapai titik awal asli mereka. Tepat saat Walker berbicara, monster muncul di belakang Charlotte dan melahapnya sebelum dia sempat bereaksi. Kelompok itu tercengang melihat monster muncul begitu dekat dengan gerbang, dan dalam beberapa saat setelah mereka masuk, Raymond meneriakkan nama Charlotte, tetapi sudah terlambat, dia sudah dimakan. Kepanikan menyebar di antara para petualang, tetapi Walker dengan cepat mengambil tindakan. Dia mengaktifkan sihirnya, menarik busurnya, dan menembakkan panah api ke monster yang baru saja menyerang Charlotte. Pada saat itu, Walker menyadari ada sesuatu yang salah. Dia memerintahkan semua orang untuk mengikat para budak ke pohon, untuk digunakan sebagai umpan sementara mereka melarikan diri. Salah satu budak memohon agar dia dibawa serta, tetapi Tron menyuruhnya diam dan mengikuti perintah. Sementara itu, Raymond menutup matanya, mulai berlari, dan meminta maaf kepada para budak karena meninggalkan mereka di belakang. Memegangi tubuh Charlotte yang tak bernyawa, Walker memberitahu yang lain bahwa gerbang itu terlalu berbahaya dan misi mereka gagal membersihkannya. Mustahil, katanya dalam bahasa Indonesia. Dia mendesak mereka untuk segera menemukan jalan keluar. Sementara Raymond tertegun dan tidak percaya pada kejadian yang telah terjadi, ia membeku karena terkejut. Melihat keadaan Raymond, Tron menangkapnya dan membangunkannya. Dia memerintahkan Raymond untuk menenangkan diri dan mendengarkan Walker. Tron meyakinkan Raymond untuk tetap tenang, mengakui kegagalan mereka di gerbang ini, tetapi mengingatkannya bahwa mereka selalu dapat mempersiapkan diri untuk yang berikutnya. Dia mendesak Raymond untuk tidak menyerah dan fokus pada saat ini. Ketika Tron meyakinkan Raymond bahwa mereka semua akan keluar dari gerbang hidup-hidup, monster besar muncul dari belakang dan segera menghancurkan Tron ke tanah, membunuhnya seketika. Walker memanggil Tron, tetapi sudah terlambat. Raymond lumpuh karena terkejut dan tidak percaya, bingung dengan apa yang harus dilakukan. Dalam gerakan putus asa, Walker mengutuk monster itu, menarik busurnya, dan menembakkan rentetan anak panah api ke arahnya. Namun, serangan itu terbukti tidak efektif. Monster itu menyerang dengan lidahnya, menjerat Walker di leher, dan menariknya ke arahnya. Dalam beberapa saat, monster itu menggigit kepala Walker, membunuhnya seketika. Melihat pemandangan yang mengerikan, Raymond jatuh ke dalam keadaan panik dan tidak bisa bergerak karena ketakutan. Monster itu lalu mengalihkan perhatiannya ke arah Raymond, menyebabkan terornya meningkat. Dia mulai merangkak mundur dalam upaya putus asa untuk melarikan diri. Namun, monster itu dengan cepat meraih kakinya dengan mulutnya. Raymond menjerit kesakitan, tetapi terus merangkak, bertekad untuk melarikan diri dari binatang itu. Sementara itu, seorang pria berdiri agak jauh, menyaksikan Raymond dilahap dengan tatapan dingin. Itu tidak lain adalah El Palom. Melihat El Palom, Raymond memanggil bantuan, merasa lega bahwa El Pal masih hidup. Dalam keadaan berdarah banyak, Raymond mengaku bahwa semua rekannya sudah mati, hanya menyisakan dirinya dan El Pal. Dia meminta maaf kepada El Pal, karena telah menggunakannya sebagai umpan, dan meninggalkannya untuk mati. Raymond menyadari bahwa dia tidak bisa bertahan hidup di gerbang sendirian, lalu memohon kepada El Palom untuk membantunya. Dia menekankan
bahwa lebih banyak orang dibutuhkan untuk meningkatkan peluang bertahan hidup dan melarikan diri. Namun, Elpal tetap tidak tergerak, hanya mengamati Raymond dari kejauhan. Raymond yang putus asa menjerit dan memohon Elpal untuk membantunya, daripada hanya melihatnya binasa. Raymond mengutuk Elpal karena tidak membantunya, tetapi Elpalom hanya tersenyum tipis dan memberitahu Raymond bahwa sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Saat Raymond melihat ke bawah, dia menyadari bahwa setengah tubuhnya sudah dimakan oleh monster itu. Dia menyadari bahwa tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Sambil tertawa getir, Raymond memberitahu Elpalom bahwa dia tidak akan selamat dari gerbang ini, dan bahwa Elpalom akan menjadi mangsa monster berikutnya. Pada saat itu, Raymond sepenuhnya ditelan oleh monster itu. Setelah benar-benar melahap Raymond, monster itu mengalihkan fokusnya ke Elpalom, yang tetap tenang. Elpalom mengambil posisi bertarung, siap menghadapi monster. Saat monster itu menyerangnya, Elpal tetap tidak terpengaruh. Dengan gerakan cepat dan tepat, dia menusukkan tombaknya ke bagian tengah monster itu, membunuhnya seketika. Menyeka darah dari wajahnya, Elpalom bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan mati di sini, dan bahwa ini bukan tempat di mana dia akan menemui ajalnya, seperti di kehidupan sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Elpal mengambil tongkat yang tergeletak di tanah. Saat memegangnya, dia menemukan bahwa tongkat itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan panah api. Elpal menganggap keterampilan yang baru ditemukan ini sebagai aset berharga, mencatat bahwa itu sangat cocok dengan tingkat kemampuannya saat ini. Namun, dia juga menyadari bahwa hanya memiliki satu senjata saja tidaklah cukup. Elpal mengingatkan dirinya sendiri bahwa sebagai seorang petualang, dia membutuhkan lebih dari satu alat untuk menghadapi bahaya Mystic Gates yang dipenuhi monster. Pada saat itu, Elpal melihat mayat seorang petualang tergeletak di dalam Mystic Gates. Mengingat bahwa beberapa petualang menyembunyikan barang-barang berharga mereka di sepatu mereka, dia memutuskan untuk memeriksa kaki almarhum. Di dalam alas kaki salah satu sepatu, dia menemukan sebuah cincin. Ketika Elpal memasang cincin di jarinya, dia terkejut menemukan bahwa itu adalah cincin telekinesis. Tiba-tiba, indranya meningkat, dan dia mendengar gerombolan monster mendekat dari belakang. Dia menyadari bahwa makhluk-makhluk itu mungkin tertarik padanya oleh aroma darah. Dalam panasnya pertempuran, monster meluncurkan serangan ganas pada Elpal. Dia berhasil mempertahankan diri pada awalnya, tetapi salah satu monster melancarkan pukulan kuat yang menghancurkan tombaknya. Terkejut oleh kekuatan monster itu, Elpal menyadari bahwa senjatanya sekarang tidak berguna. Tepat saat monster itu akan memberikan pukulan fatal, Elpal dengan cepat menggunakan panah apinya untuk membunuhnya. Bertekad untuk menggunakan cincin telekinesis barunya, dia memutuskan untuk menguji kekuatannya. Dengan telekinesis, dia memanipulasi panah api untuk menargetkan dan menyerang semua monster yang tersisa di sekitarnya. Meskipun Elpal berhasil membunuh banyak monster, dia tahu bahwa dia tidak bisa terus melawan mereka tanpa batas waktu. Sementara dia merenungkan situasinya, tongkat yang menghasilkan panah api tiba-tiba mendingin. Menyadari hal ini, Elpal mengandalkan kekuatan kasarnya, menggunakan tongkat untuk melawan monster yang tersisa. Setelah beberapa saat, pendinginan tongkat berakhir, memungkinkan dia untuk menggunakan panah api sekali lagi. Dengan tekad baru, Elpal menghabisi monster yang tersisa. Saat dia mengamati makhluk-makhluk yang kalah, dia mendengar suara di belakangnya. Saat Elpal berbalik untuk mencari sumber suara, dia terkejut melihat Charlotte, salah satu petualang yang telah menggunakan budak sebagai umpan, tergeletak di tanah dan hampir mati. Dengan napas terakhirnya, Charlotte menanyai Elpal tentang identitas aslinya, mencatat bahwa dia bukan budak biasa, mengingat kemampuannya untuk menggunakan tombak dan sihir. Elpal terkejut melihatnya masih hidup, tetapi sebelum dia bisa menjawab, Charlotte bertanya mengapa dia memiliki tongkat Walker. Melirik pergelangan tangannya, dia menyadari bahwa dia telah terbangun, dan bertanya-tanya bagaimana seorang budak bisa mencapai prestasi seperti itu. Charlotte menyadari beratnya situasi, menuduh Elpal bertanggung jawab atas kematian teman-temannya. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan, Elpal menyela dan mengklarifikasi bahwa dia salah paham. Dia menjelaskan bahwa pada akhirnya, dia akan membunuh mereka semua, bahkan jika monster itu tidak terlibat. Terkejut dengan pengakuan Elpal, Charlotte membelalakan mata. Dengan penuh penghinaan, Elpal menyatakan kebenciannya kepada mereka yang menggunakan budak sebagai umpan belaka. Tanpa ragu-ragu,
dia mengarahkan tongkatnya dan memberikan pukulan terakhir yang mengakhiri hidup Scarlet. Beberapa saat kemudian, kembali ke kota, semua orang heran bahwa budak kelelawar udara adalah satu-satunya yang selamat dari gerbang dan kembali hidup-hidup. Sementara itu, El Palm merenungkan situasinya, menyadari bahwa dadu telah dilemparkan. Dia tahu dia harus bertindak cepat untuk menghindari mengulangi kesalahan masa lalunya. Saat dia melirik serikat petualang, dia memutuskan bahwa prioritas pertamanya adalah membebaskan dirinya dari hidupnya sebagai budak di dalam serikat petualang. Pemimpin serikat, Abyss, tercengang mengetahui bahwa El Palm, sang budak, adalah satu-satunya yang telah kembali hidup-hidup. Seorang eksekutif memberitahu Abyss bahwa ini memang terjadi. Eksekutif menambahkan bahwa luar biasa, El Palm telah kembali tanpa satu goresan pun. Namun, Abyss berkomentar bahwa itu tidak mengejutkan bagi seseorang yang ditunjuk sebagai bab untuk kembali tanpa cedera. Eksekutif kemudian mengklarifikasi bahwa El Palm bukan hanya satu-satunya yang selamat, tetapi semua petualang lain yang telah menemaninya telah binasa di ruang bawah tanah. Setelah mendengar ini, Abyss merasa sangat tidak biasa. Dia mencatat bahwa El Palm tidak hanya kembali tanpa cedera, tetapi dia juga kembali atas kemauannya sendiri daripada melarikan diri. Abyss mengatakan bahwa itu umum bagi budak Deb untuk digunakan sebagai umpan lagi, bahkan jika mereka selamat dari gerbang. Meskipun demikian, dia heran bahwa El Palm tidak berusaha melarikan diri. Ini membuat Abyss menyimpulkan bahwa El Palm pasti sepenuhnya menyadari kesia-siaan mencoba melarikan diri dari kendali mereka. Satu-satunya cara seorang budak benar-benar bisa melarikan diri adalah melalui kematian, yang mungkin mengapa El Palm memilih untuk kembali. Dia mengerti bahwa melarikan diri dari cengkeraman mereka bukanlah suatu pilihan. Abyss, setelah merenungkan situasi tersebut, memberitahu eksekutif bahwa ini memang cara Gav untuk serikat pedagang. Dia mempertanyakan mengapa eksekutif melaporkan masalah sepele seperti itu. Namun, eksekutif menyela Abyss, memberitahunya tentang detail penting lainnya. Budak itu telah membuka lingkaran pertama. Abyss terkejut dengan berita bahwa seorang budak biasa telah mencapai prestasi ini. Dia merenungkan implikasinya, menyadari bahwa seorang budak dengan kekuatan seperti itu dapat memendam kebencian terhadap serikat pedagang. Perkembangan baru ini menimbulkan kekhawatiran bagi Abyss, karena dia tidak yakin tentang potensi konsekuensi jika hal-hal menjadi liar. Eksekutif kemudian menambahkan bahwa, sebagai tambahan untuk semua hal lainnya, budak itu telah meminta perubahan dalam kontraknya. Abyss bingung dan meminta klarifikasi. Eksekutif menjelaskan bahwa budak itu ingin mendaftar sebagai petualang. Abyss tercengang oleh keberanian seorang budak biasa yang berani mengubah kontraknya dan berusaha menjadi seorang petualang. Yang membuatnya semakin terkejut, eksekutif memberitahunya bahwa Tuan Roon secara khusus telah memerintahkan Abyss untuk secara pribadi menangani masalah mengenai El Palm. Abyss berdiri dalam keterkejutan, terkejut oleh minat yang tidak biasa dari seorang eksekutif berpangkat tinggi pada budak yang rendah seperti itu. Setelah beberapa saat, Abyss berdiri di dekat jendela, tidak dapat mempercayai bahwa Air Bati, yang juga seorang budak, ingin menjadi seorang petualang. El Palm ingat bahwa pada masanya sendiri di bawah Ratu Signis, status seorang budak seharusnya telah dihapuskan. Namun, ini hanya pembicaraan yang dangkal, karena kemanusiaan selalu diperbudak untuk meso. Gagasan perbudakan diabadikan oleh Maple Dunia, yang mendiktekan bahwa mereka yang gagal membayar utang mereka akan menebus kesalahan melalui buruh. Konsep ini telah mengakar, meskipun ada klaim kemajuan. Ketika satu-satunya keluarga El Palm, ayahnya, runtuh karena sakit, El Palm juga didorong ke dalam perbudakan. Dia mengingat persidangan yang menyebabkan perbudakannya. El Palm telah membeli Black Moss dari Gulf War Merchant Union secara kredit. Namun serikat pedagang tiba-tiba dan drastis meningkatkan harga Black Moss ke jumlah yang El Palm tidak mampu untuk membayar kembali. Sebagai hasilnya, dia dituduh gagal melunasi utang pada tanggal jatuh tempo. El Palm kemudian dipaksa bekerja untuk serikat pedagang, sebuah bentuk eksploitasi yang berlangsung selama 6 tahun. El Palm sekarang berada di kamar master serikat, bertekad dalam usahanya untuk membalas dendam dalam kehidupan ini. Dia memperkenalkan dirinya kepada Abyss, mencatat bahwa Abyss adalah sekutu utama Roon. El Palm berpikir dalam hati, bahwa dia telah menangkap target yang signifikan, dan berencana untuk memanfaatkan Abyss untuk mencapai balas dendamnya. Abyss menyeruput tehnya, memberitahu El Palm, bahwa dia telah meninjau laporan tersebut, dan menyadari permintaan El Palm untuk mengubah kontraknya. Dia kemudian mengatakan kepada El Palm,
bahwa dia akan singkat dalam tanggapannya. Saat itu juga, Abyss mengatakan kepada El Palm bahwa dia bersedia merevisi kontrak dan menawarkan untuk mengubahnya menjadi yang cocok untuk petualang peringkat F. El Palm senang bahwa Abyss begitu cepat memenuhi permintaannya. Dia berterima kasih, tetapi mengklarifikasi bahwa dia ingin diberi peringkat sebagai petualang peringkat E, bukan peringkat F. El Palm berpikir dalam hati bahwa dia tidak ingin dipimpin oleh Abyss. Abyss terkejut bahwa El Palm telah menolak tawarannya, dan malah meminta untuk diberi peringkat sebagai petualang peringkat E. Abyss mengingatkan bahwa asosiasi petualang bahkan belum memberinya peringkat. El Palm kemudian menjelaskan kepada Abyss bahwa dia telah menjelajahi lebih dari 100 gerbang dalam 3 tahun terakhir sebagai budak umpan. Setelah mendengar ini, Abyss menjawab bahwa ini masih tidak membenarkan El Palm untuk diberi peringkat sebagai petualang peringkat E. Dia menunjukkan bahwa El Palm selalu hanya berfungsi sebagai umpan selama ekspedisi tersebut, dan tidak pernah benar-benar menangkap monster. Pada saat itu, El Palm bertanya kepada Abyss, sejak kapan perburuan monster menjadi kebajikan yang menentukan dari seorang petualang? Pertanyaan itu mengejutkan Abyss. El Palm kemudian menjelaskan lebih lanjut, bahwa alasan petualang pertama kali membuat nama untuk diri mereka sendiri, adalah melalui bertahan hidup, bukan berburu monster. Dia mengklarifikasi lebih lanjut, bahwa kebajikan sejati seorang petualang, adalah kembali hidup-hidup. El Palm merasa yakin pada saat itu, bahwa Abyss akan menerima tawarannya. Percaya bahwa informasi dari seseorang yang selamat dari gerbang lebih berharga, daripada prestasi individu. Abyss mengakui bahwa El Palm ada benarnya dan mengakui, bahwa bertahan hidup sebagai budak umpan selama 3 tahun bukanlah prestasi biasa. Namun, dia menambahkan bahwa itu juga satu-satunya prestasi nyata El Palm. Abyss melanjutkan untuk memberitahu El Palm, bahwa dia hanya memasuki ruang bawah tanah dengan peringkat kesulitan rendah, dan bahwa apa yang disebut keterampilan bertahan hidup, tidak akan bertahan di gates peringkat yang lebih tinggi. Abyss kemudian menuduh El Palm menganggap dia dan yang lainnya sebagai orang bodoh, berpikir mereka akan menawarkan kontrak berisiko kepada seseorang yang mungkin akan mati bahkan sebelum membayar kembali uangnya. Ketika Abyss melihat El Palm, dia berpikir dalam hati bahwa El Palm tidak akan pergi jauh dengan kepercayaan diri yang berlebihan. Namun pada saat itu, Abyss merasakan penolakan yang tidak biasa, seolah-olah El Palm berbeda dari budak-budak lainnya. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Abyss berbicara dan memberitahu El Palm tentang gerbang tempat hanya 5 orang bisa masuk pada satu waktu. Sudah ada 12 bekas luka, yang berarti tulang-tulang setidaknya 12 kelompok utuh terkubur di sana. Abyss kemudian menantang El Palm, mengatakan kepadanya bahwa jika dia benar-benar berharga seperti yang dia klaim, dia harus membuktikannya dengan memasuki gerbang dan kembali hidup-hidup. Abyss menambahkan bahwa jika El Palm selamat dan kembali, dia akan melakukan apapun yang diminta El Palm darinya. Beberapa saat kemudian, El Palm berdiri dengan sekelompok 4 petualang. Salah satu dari mereka memperkenalkan dirinya sebagai Chef, Tank kelompok. Chef menyebutkan bahwa dia telah mendengar dari Abyss bahwa El Palm adalah budak umpan, tetapi meyakinkannya dengan mengatakan dia tidak peduli tentang itu, bahwa El Palm tidak perlu khawatir. Dia menambahkan bahwa rekan-rekannya merasakan hal yang sama saat dia menunjuk ke arah timnya. El Palm kemudian menanggapi dengan mengungkapkan harapannya, bahwa mereka akan bekerja sama dengan baik. Chef kemudian menyebutkan bahwa dia telah mendengar El Palm dapat menggunakan sihir api, yang mana El Palm membenarkan itu benar. Salah satu petualang lainnya melangkah maju dengan sikap sombong dan berkata, bahwa dia telah mendengar, bahwa penyihir tidak bisa menggunakan sihir, atau elemen selain yang mereka miliki sejak lahir. Dia menambahkan bahwa tampaknya item apapun yang tidak terkait dengan elemen mereka menjadi tidak berguna bagi mereka, membuat segalanya menjadi rumit. Chef kemudian menarik perhatian semua orang dengan menyatakan sudah waktunya untuk berhenti mengobrol. Dia menjelaskan kepada El Palm, bahwa misi mereka bukanlah untuk memburu monster, tetapi untuk mengambil item yang ditinggalkan oleh 12 kelompok yang telah dimusnahkan di dalam gerbang. Setelah mereka mengumpulkan item, mereka akan mengembalikannya ke serikat. Chef menambahkan bahwa serikat akan memberi mereka hadiah 3.000 meso untuk setiap item yang mereka ambil. Max, salah satu petualang, menyatakan ketidakpuasannya dengan harga, mengatakan itu terlalu rendah. Dia berpendapat bahwa jika mereka hanya mengambil beberapa item, mereka tidak akan mendapatkan sesuatu yang signifikan, karena item untuk petualang lingkaran pertama bernilai 7.000 meso atau lebih. Oleh karena itu, harga yang ditawarkan kepada mereka bahkan tidak akan setengah dari nilai aslinya. Petualang lain bernama Tom menyela, memberitahu Max untuk berhenti mengeluh.
Pada saat itu, Chef memotong, menginstruksikan mereka untuk berhenti berbicara dan menekankan bahwa sudah waktunya untuk mendapatkan sejumlah uang. Beberapa saat kemudian, mereka semua memasuki gerbang. Max berkomentar bahwa, meskipun area itu cerah, terasa suram. Chef kemudian mendesak semua orang untuk memperhatikan lingkungan sekitar mereka, mencatat bahwa masih ada kemungkinan besar pertempuran panjang di hutan lebat. Dia menyarankan mereka mendirikan pangkalan sebelum itu terjadi. Tom mengusulkan agar mereka mendirikan pangkalan di pohon, menunjukkan bahwa cabang-cabang akan memudahkan mereka untuk bersembunyi dan bergerak di antara mereka. Chef setuju, menyebutnya ide bagus, dan memutuskan bahwa mereka harus melanjutkan rencana itu. Pada saat itu, mereka mengeluarkan semua alat yang diperlukan untuk mendirikan kemah. Max mendekati Elpal dan meyakinkannya bahwa dia bisa beristirahat karena mendirikan kemah adalah spesialisasinya, sementara Tom mengerjakan persiapan. Setelah beberapa saat, mereka berhasil menyelesaikan pembangunan pangkalan di pohon. Chef kemudian mengumumkan bahwa sekarang pangkalan sudah siap. Mereka akan terbagi menjadi 2 kelompok untuk mencari daerah sekitarnya. Kelompok itu terbagi, dengan Tom, Max, dan Roa ditugaskan ke kelompok 1, sementara Chef dan El Palom membentuk kelompok 2. Chef menjelaskan bahwa mereka masing-masing akan mengambil sisi timur dan barat untuk mengintai daerah itu, kemudian kembali ke pangkalan. Dia menekankan bahwa jika sesuatu terjadi, mereka harus mengirim sinyal dan segera kembali ke pangkalan. Chef kemudian bertanya kepada semua orang apakah mereka mengerti, dan mereka semua mengonfirmasi bahwa mereka jelas tentang rencana itu. Beberapa saat kemudian, saat mereka menjelajahi gerbang, Chef terkejut bahwa mereka tidak menemui satu monster pun, apalagi barang-barang dari petualang masa lalu. Dia memberitahu El Palom bahwa mereka harus bergerak lebih jauh ke dalam keesokan harinya. Mengganti topik pembicaraan, Chef bertanya pada El Pal bagaimana misi pertamanya sebagai petualang berjalan. El Pal mengakui bahwa dia merasa gugup. Chef tertawa ketika mendengarnya dan memberitahu El Palom bahwa semua orang sama. Dia menjelaskan bahwa bahkan setelah menjadi petualang untuk waktu yang lama, dia masih merasa gugup setiap kali dia melangkah masuk ke gerbang. Namun, dia menambahkan bahwa meskipun takut, dia memiliki keberanian untuk masuk karena dia memiliki orang-orang baik di sisinya. Chef mengakui bahwa mungkin terdengar canggung baginya untuk memuji dirinya sendiri, tetapi dia ingin El Palom tahu bahwa mereka adalah teman yang benar-benar baik. Chef kemudian memberitahu El Pal bahwa dia merasa menyesal ketika mendengar tentang masa lalunya sebagai umpan dan budak, mengakui bahwa dia tidak dapat membayangkan betapa sulitnya bagi El Pal untuk beralih. Chef mengundangnya untuk bergabung dengan pasukannya, jika itu tidak apa-apa. Namun, saat itu, dia melihat sesuatu di tanah. El Pal dengan cepat menjawab, meminta Chef untuk tidak merasa kasihan padanya. Malam itu jatuh, dan semua orang duduk di sekitar api unggun sambil mengobrol tentang pekerjaan. Chef tiba-tiba menyela, mendesak mereka untuk berhenti membahasnya saat mereka sedang makan, mengingatkan mereka bahwa mereka dapat memikirkan pekerjaan keesokan harinya. Sementara itu, El Pal diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Beberapa saat kemudian, saat sudah waktunya tidur, Chef, Max, Tom, dan Roa mendekati El Palom, menanyakan apakah dia masih terjaga. Ketika mereka melihat dia tidak menanggapi, mereka tertawa nakal. Max bercanda bahwa El Pal tidak akan dapat menjawab mereka, karena dia diminta tidur. Max kemudian berkomentar kepada Chef, bahwa dia terlalu berhati-hati, karena mereka telah mencampur ramuan tidur ke dalam makanan El Pal. Dia dengan yakin menyatakan bahwa El Palm tidak akan bangun dalam waktu dekat, karena ramuan itu sangat kuat. Max menambahkan bahwa El Pal telah mengonsumsi begitu banyak, sehingga merupakan keajaiban dia masih hidup. Dia kemudian menyebutkan bahwa tongkat panah api yang seharusnya diambil El Pal akan menghasilkan banyak uang bagi mereka jika mereka menjualnya. Bersemangat dengan pemikiran itu, Max mengeluarkan belatinya dengan maksud untuk membunuh El Pal saat itu juga. Saat Max menusukkan belatinya ke arah El Pal, dia tidak merasakan apa-apa ketika dia menyerang. Dengan bingung, dia membuka penutupnya, hanya untuk menemukannya kosong, penuh dengan batu dan kayu yang berbentuk seperti tubuh manusia. Semua orang tersentak kaget, menyadari bahwa El Pal tidak dapat ditemukan dimanapun. Pada saat itu, Chef menginstruksikan semua orang untuk mencari El Pal, bersikeras bahwa dia tidak mungkin pergi jauh. Tepat saat dia berbicara, ledakan besar meletus di dekatnya dan menelan markas mereka dalam api. Kepanikan menyebar saat mereka menyadari
bahwa persediaan makanan mereka juga bisa hilang dalam api. Chef kemudian menyarankan bahwa ini semua mungkin dilakukan oleh Elpal, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Tom berteriak kaget, memberitahu Chef untuk melihat apa yang ada di depan mereka. Saat Chef mendongak, dia terkejut melihat monster besar menatap tepat ke arah mereka. Pada saat itu, dia menyadari bahwa Elpal telah menjebak mereka dan menggunakan mereka sebagai umpan. Saat itu, monster itu menerjang mereka dengan serangan yang kuat, tetapi mereka berhasil menghindar tepat pada waktunya. Dari kejauhan, Elpal mengamati pemandangan itu dan berpikir dalam hati bahwa mereka seharusnya tidak begitu baik padanya jika mereka memang berniat menipunya. Bagaimanapun, di gerbang di mana lebih dari 12 kelompok petualang veteran telah gagal, dia tidak percaya mereka akan dengan mudah menyambut seorang budak seperti dirinya. Elpal menyimpulkan bahwa keempatnya jelas tidak cukup kuat. Hingga sesuatu yang menyeramkan terjadi. Elpal mempelajari monster itu dan menyadari bahwa itu adalah bos daerah tersebut. Dia menduga itu mungkin monster yang sama, mengingat sisa-sisa yang hancur berserakan di tanah, tetapi dia tidak pernah menyangka ukurannya sebesar ini. Sementara itu, keempat petualang itu dengan panik berlari menjauh dari makhluk itu. Panik dan tidak yakin bagaimana cara menghadapinya. Chef berpikir dalam hati bahwa monster yang mereka hadapi menimbulkan ancaman yang signifikan. Tom kemudian bertanya kepada Chef tentang makhluk itu, dan Chef menjawab bahwa itu dikenal sebagai lendir emas, sesuatu yang biasanya tidak terlihat di gerbang. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa lendir emas adalah monster bos langka yang hanya muncul dari gerbang merah. Tubuhnya terdiri dari asam, yang menjadikannya lawan terburuk bagi kelompok yang hanya mengandalkan senjata jarak dekat. Chef kemudian menambahkan bahwa aspek paling berbahaya dari lendir emas adalah kemampuannya untuk meluncurkan serangan jarak jauh. Saat dia mengatakan ini, lendir emas itu menembakkan mantra sihir yang disebut panah asam ke arah mereka. Untungnya, mereka berhasil menghindarinya, tetapi jalan yang terkena serangan itu langsung terkorosi dan terbakar. Karena lendir emas dapat menembakkan asam dari tubuhnya, mereka menyadari bahwa mereka dalam bahaya besar. Dalam keadaan panik, Tom berseru bahwa monster itu terlalu kuat dan mengungkapkan ketidakpastiannya tentang bagaimana mereka akan menghadapinya. Dia bertanya kepada Chef, apakah ada cara untuk melawan lendir emas. Tetapi Chef mendesak semua orang untuk keluar dari area tersebut terlebih dahulu. Dia menjelaskan bahwa panah asam memiliki cooldown 1 menit, memberi mereka waktu untuk pulih dan merumuskan strategi. Chef kemudian memberitahu mereka bahwa mereka perlu menghancurkan inti yang terletak di kepala lendir emas untuk mengalahkannya. Mendengar bahwa skill monster itu masih dalam cooldown, Max berbalik, siap untuk menyerang. Chef melihat Max bersiap untuk menyerang dan berteriak padanya untuk berhenti. Bersikeras bahwa mereka semua harus menyerang monster itu pada saat yang sama. Namun, Max berpendapat bahwa mereka masih punya cukup waktu sebelum cooldown berakhir. Mengklaim bahwa itu adalah kesempatan mereka untuk menyerang. Tepat saat dia mengatakan ini, lendir emas itu tiba-tiba menembakkan panah asam lagi, langsung memotong Max menjadi 2 dan membunuhnya seketika. Anggota kelompok lainnya tercengang oleh pemandangan itu. Sementara Chef merasakan gelombang kebingungan. Dia yakin seharusnya masih ada banyak waktu sebelum cooldown monster itu berakhir. Tetapi monster itu telah menggunakan skillnya lagi. Pada saat itu, lendir emas menembakkan panah asam lainnya. Dan keempatnya hancur seketika di bawah serangan korosif monster itu. Di kejauhan, Elpal menyadari bahwa pertarungan sudah berakhir bagi mereka. Dia berpikir dalam hati bahwa Chef benar. Tetapi dia juga menyadari bahwa lendir emas dapat memakan item untuk tumbuh lebih kuat dengan masing-masing yang ditelannya. Ini berarti bahwa waktu cooldown yang biasanya 1 menit telah berkurang, karena lendir emas menjadi lebih kuat. Elpal memperhatikan bahwa monster itu luar biasa besar, dan cooldownnya hampir tidak ada. Setelah mengamati monster itu, dia mengerti mengapa pihak lain yang datang ke gerbang ini semuanya gagal dan binasa. Jelas bagi Elpal bahwa lendir emas telah tumbuh begitu kuat, sehingga bisa diklasifikasikan sebagai makhluk yang cocok untuk gerbang kuning, yang 2 tingkat di atas gerbang merah. Elpal menyadari bahwa lendir emas bukan lagi monster yang bisa ditangani oleh petualang lingkaran pertama seperti dirinya. Dia mengakui bahwa misinya telah gagal, tetapi kemudian dia mengingat kata-kata Abbas yang mendesaknya untuk membuktikan bahwa dia pantas menjadi petualang peringkat E. Pada saat itu, Elpal membuat keputusan untuk tidak mundur. Dia memutuskan untuk menghadapi lendir emas secara langsung. Saat lendir emas itu berkeliaran mencari mangsa berikutnya,
Elpal meluncurkan serangan diam-diam menggunakan panah api untuk menyerang inti monster. Sayangnya, serangan itu tidak cukup kuat dan lendir emas selamat. Elpal menyadari bahwa monster itu mungkin memiliki ketahanan sihir, karena dia yakin telah membidik langsung ke intinya. Dia berpikir dalam hati bahwa jika itu masalahnya, 5 tembakan lagi ke inti monster mungkin cukup untuk menjatuhkannya. Senyum terpancar di wajahnya saat tekadnya melonjak. Dia bertekad untuk membunuh monster itu dan membuktikan kepada Abbas bahwa dia layak menjadi petualang dengan pangkat lebih tinggi. Elpal menyadari hal ini, berpikir dalam hati bahwa monster itu mungkin memiliki ketahanan sihir, karena dia yakin telah membidik langsung ke intinya. Elpal kemudian berpikir dalam hati bahwa jika itu masalahnya, 5 tembakan lagi ke inti monster mungkin cukup untuk menjatuhkannya. Senyum terpancar di wajahnya saat tekad melonjak dalam dirinya. Dia bertekad untuk membunuh monster itu dan membuktikan kepada Abyss bahwa dia layak menjadi petualang dengan pangkat lebih tinggi. Pada saat itu, lendir emas mulai menembakkan beberapa anak panah asam secara bersamaan. Meskipun berjuang, Elpal berhasil menghindari serangan itu. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia perlu mengenai tempat yang sama persis seperti sebelumnya tanpa kesalahan. Sementara dia tahu bahwa tidak ada penyihir biasa yang bisa melakukan presisi seperti itu, Elpal bukanlah penyihir biasa. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah dikenal sebagai pengguna terbaik dari keterampilan telekinesis, yang memungkinkannya untuk mengendalikan anak panah apinya dengan tepat dan menyerang target di tempat yang dia tuju. Pada saat itu, Elpal menembakkan anak panah api pertamanya, kedua, ketiga dan keempat dengan presisi, tepat mengenai tempat yang sama persis di inti lendir emas. Sekarang saatnya baginya untuk melepaskan panah api terakhir untuk pukulan mematikan. Saat itu, monster itu meluncurkan serangan besar ke arahnya, tetapi Elpal dengan mudah menghindarinya. Memanfaatkan kesempatan itu, dia mengaktifkan panah apinya dengan senyum percaya diri. Dengan hasil yang sudah bisa dia bayangkan, dia mengirimnya terbang ke arah inti monster, dan setelah berdampak, lendir emas itu meledak, memusnahkannya dalam sekejap. Saat lendir emas itu meledak, tubuh IC-nya berceceran di mana-mana, tetapi Elpal dengan terampil mengelak. Beberapa saat kemudian, dia mengamati bahwa seluruh area yang terkena tubuh monster itu telah terkikis secara signifikan. Saat dia turun untuk memeriksa tempat kejadian, dia melihat bola merah bulat kecil, dan dengan cepat mengenali bahwa itu adalah inti dari lendir emas. Tanpa ragu-ragu, Elpal menyerap semua esensi magis yang terkandung di dalam inti ke dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, di guild petualang, Elpal duduk di seberang Abyss. Memecah kesunyian, Abyss berkomentar bahwa Elpal bukan hanya banyak bicara, tetapi dia juga telah menyelesaikan apa yang ditugaskan kepadanya. Namun, dia kemudian bertanya kepada Elpal mengapa dia kembali sendirian sekali lagi dan mencatat bahwa dia tidak memiliki barang-barang yang seharusnya dia ambil dari gerbang sebagai bagian dari misinya. Elpal kemudian menjelaskan kepada Abyss bahwa para petualang yang ditugaskan untuk bekerja sama dengannya tidak berpengalaman dan memiliki motif tersembunyi. Mereka mencoba mencuri barang-barang yang telah susah payah dia kumpulkan. Untuk menghindarinya, dia memilih untuk berpisah dari kelompok hanya untuk menghadapi monster boss, yang akhirnya menyebabkan kehancuran mereka. Ketika Abyss bertanya monster seperti apa yang telah membunuh timnya, Elpal menjawab bahwa itu adalah slime emas. Abyss terkejut dan menyadari bahwa jika memang itu slime emas, semua peralatan yang tersisa di gerbang sekarang akan meleleh, dimakan oleh monster tersebut. Abyss menyadari implikasinya, dan merasakan gelombang kekesalan melandanya. Semua peralatan yang disewa oleh serikat pedagang kepada para petualang kini hancur, dan tidak ada peluang untuk memulihkannya kembali. Selain itu, Abyss harus berurusan dengan Elpal yang berhasil selamat dan keluar dari gerbang, menambah frustrasinya. Ada beberapa aturan umum yang mengatur gerbang. Pertama, jumlah orang yang diizinkan masuk dibatasi. Hanya mereka yang ditandai di gerbang yang bisa melewatinya, dan begitu jumlah itu tercapai, gerbang akan dinonaktifkan sampai semua orang di dalam telah dieliminasi. Kedua, pintu masuk dibatasi berdasarkan tingkat kesulitan gerbang dan level lingkaran petualang. Gerbang dikategorikan berdasarkan warna, mulai dari merah hingga ungu. Individu dengan level lingkaran lebih tinggi dari tingkat kesulitan gerbang tidak dapat masuk. Ketiga, hanya ada satu kesempatan untuk menyerbu setiap gerbang. Ini menghadirkan hambatan yang signifikan bagi para petualang. Jika siapapun yang memasuki gerbang selamat dan keluar, gerbang akan dihancurkan dan tidak dapat diakses lagi.
Selama petualang yang masuk tetap hidup, tidak akan ada peluang tambahan untuk menyerbu gerbang itu. Abyss merenungkan ini, menyadari bahwa gerbang yang dimasuki Elpal sudah menjadi penyebab yang hilang. Selain itu, berurusan dengan lendir emas jauh melampaui kemampuan petualang manapun, yang membuat gerbang itu pada dasarnya tidak berguna. Abyss kemudian memberitahu Elpal, bahwa meskipun dia berhasil selamat dan semua barang telah meleleh, kegagalannya untuk mengambilnya kembali karena lendir emas tidak mengubah fakta, bahwa dia belum menyelesaikan gerbang, dan akhirnya gagal menaklukkannya. Tepat saat Abyss berbicara, Elpal menyela, memintanya untuk bersabar karena dia belum menyelesaikan penjelasannya. Pada saat itu, Elpal melepaskan baju besi kulitnya dari lengannya, dan Abyss terkejut melihat bahwa dia sekarang memiliki tanda lingkaran kedua. Dengan percaya diri, Elpal memberitahu Abyss bahwa dia telah memakan inti lendir emas yang telah dikalahkannya. Abyss terkejut dengan wahyu ini. Elpal kemudian menegaskan bahwa pencapaian ini lebih dari cukup untuk membuktikan kualifikasinya. Dia bersikeras agar Abyss memenuhi janjinya untuk mempromosikannya ke petualang tingkat erang. Abyss yang dipenuhi dengan kegembiraan, mengumumkan kepada Elpal bahwa dia tidak hanya akan mempromosikannya, tetapi Elpal sekarang akan dinaikkan ke petualang peringkat D. Elpal terkejut dengan berita tak terduga ini. Abyss terus dengan antusias meyakinkan Elpal bahwa jika mereka bekerja sama, dia akan memperlakukannya seolah-olah dia adalah petualang peringkat C. Pada saat itu, Elpal mengambil kontrak dan menandatanganinya, yang menyegel nasib barunya. Abyss mengamati Elpal, merenungkan bahwa mempromosikan seseorang yang bahkan bukan mage lingkaran ketiga ke peringkat C, biasanya akan dianggap berlebihan. Peringkat petualang sangat dipengaruhi oleh lingkaran utama yang menandakan kekuatan mereka, dan perbedaannya sangat besar. Namun, Abyss menyadari bahwa Elpal sama sekali tidak biasa. Kemajuan pesat dari mage lingkaran pertama ke lingkaran kedua dalam waktu sesingkat itu, belum pernah terjadi sebelumnya. Abyss berpikir dalam hati, bahwa dia belum pernah bertemu orang seperti Elpal sebelumnya, dan menyadari, bahwa ia perlu merekrutnya untuk usaha-usaha di masa depan. Elpal menyadari bahwa perawatannya telah membaik lebih cepat dari yang diantisipasinya, tetapi ia memilih untuk tidak memikirkannya. Fokusnya beralih ke acara penting yang mendekat dalam beberapa hari ke depan. Pembukaan serangan gerbang 100 anggota pertama peringkat merah. Acara besar ini menarik perhatian dari Serikat Pedagang Lead dan berbagai serikat lainnya. Elpal menduga bahwa Gav, seorang pedagang, juga cukup tertarik mengingat urgensi rencananya sendiri. Elpal berpikir itu mungkin kesempatan yang sempurna untuk memajukan tujuannya, sementara kegembiraan di sekitar acara tersebut sedang membangun. Elpom kemudian meminta bantuan Abyss, yang mendorongnya untuk menanyakan tentang apa yang dia butuhkan. Ketika Elpal meminta pinjaman, Abyss terkejut dan kesal karena dia berani meminta uang. Setelah beberapa saat, Abyss pindah ke jendela, menonton Elpal ketika dia mempertimbangkan langkah selanjutnya. Meskipun Elpal menerima dana, itu tidak cukup untuk kebutuhannya, tetapi dia meyakinkan dirinya sendiri, bahwa itu akan menjadi titik awal yang baik untuk rencananya. Elpal menganggap bahwa gerbang 100 anggota yang baru ditemukan, adalah gerbang tingkat merah, yang hanya dapat diakses oleh mereka yang berada di setidaknya 2 lingkaran. Biasanya, Serikat Pedagang Perang Gav fokus memilih petualang tingkat tinggi, tetapi mereka bersedia berinvestasi pada circle mage kedua seperti Elpalm, karena mereka mengarahkan pandangan mereka ke gerbang ini. Meskipun dia telah mengamankan sejumlah uang, dia tahu tidak bijaksana untuk menghabiskan semuanya pada barang-barang yang sesuai dengan levelnya, karena itu akan sangat mahal. Sebagai gantinya, Elpalm berpikir mungkin lebih strategis untuk mempertimbangkan membeli budak di pasar budak, karena itu bisa memberinya bantuan yang berharga. Ketika Elpalm merenungkan pilihannya, dia tiba di pasar budak Lead. Seorang pedagang menyambutnya dengan hangat dan bertanya tentang tipe teman yang dia cari. Apakah dia membutuhkan seseorang untuk umpan Dungeon, atau seorang prajurit untuk bertarung bersamanya? Elpal menjawab bahwa dia sudah memikirkan seseorang, dan meminta pedagang untuk hanya memimpin jalan. Pedagang yang bingung dengan respons Elpalm, tetap membimbingnya melalui pasar, sampai mereka mencapai bangsal hukuman. Pedagang menjelaskan kepada Elpalm bahwa mereka telah tiba di bangsal hukuman, tempat yang ditunjuk untuk mendisiplinkan budak yang berperilaku buruk, persis tipe individu yang tampaknya dicari Elpalm. Dengan sedikit gugup, pedagang itu bertanya kepada Elpalm sekali lagi apakah dia benar-benar menginginkan budak di hadapannya. Elpalm menegaskan dengan yakin, bahwa ini memang orang yang telah dicarinya. Sebelum kembalinya Elpalm,
Sebuah peristiwa penting terungkap yang memicu kematian seseorang bernama Eren, yang dikenal sebagai pahlawan. Tarik lengan yang mempercepat akhir dunia. Di saat-saat terakhirnya, Eren memiliki satu murid terakhir, Debo, yang terkenal sebagai pembunuh pahlawan. Ketika Elpal mendekatinya, Debo dengan dingin memberitahunya bahwa dia tidak perlu berada di sana, bersikeras bahwa dia tidak mengenal Elpalm, dan dengan acuh menyuruhnya pergi. Pedagang, setelah mendengar ini, meminta maaf atas perilaku kasar Debo. Namun, Elpalm mencerminkan bahwa meskipun sikap Debo mungkin berubah sejak kepulangannya, dia sekarang hanyalah seorang budak. Elpalm merasa tersinggung bahwa petualang seperti Debo diperlakukan tidak lebih dari sekadar budak, sesuatu yang tidak dia setujui. Pedagang itu kemudian menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang seceroboh Debo. Elpalm mencerminkan bahwa seperti dirinya, Debo adalah salah satu dari sedikit yang mendapatkan perhatian setelah hari terakhir kehancuran dunia. Elpalm ingat bahwa dia dan Debo sering dibandingkan satu sama lain. Mereka berasal dari wilayah yang sama, telah terbangun sekitar waktu yang sama, dan memiliki keterampilan yang sama. Tetapi yang benar-benar menghubungkan mereka adalah kebutuhan mereka yang sangat besar akan uang. Pada saat itu, Elpalm kemudian bertanya langsung kepada Debo berapa nilainya. Setelah berpikir sejenak, Elpalm berkomentar bahwa Debo tampak seperti tuan muda dari keluarga kaya. Tanpa ragu-ragu, Debo menyatakan nilainya sebagai 1 juta meso, dan bertanya apakah jumlah itu dapat diterima oleh Elpalm. Pada saat itu, Elpalm ingat bahwa Debo memiliki seorang adik perempuan yang sayangnya menderita penyakit darah hitam. Sementara Elpalm melamun, Debo menjadi kesal dan menyuruhnya pergi jika dia tidak punya uang. Tetapi saat itu, Elpalm meraih tasnya, mengeluarkan setumpuk uang dengan total 1 juta meso, dan menunjukkannya kepada Debo. Baik Debo maupun pedagang itu tercengang saat melihat uang tersebut. Pedagang itu segera bertanya kepada Elpalm, apakah dia benar-benar bersedia membayar 1 juta meso untuk Debo. Sementara Debo masih tidak percaya, dan mempertanyakan apakah uang itu asli atau palsu. Elpalm kemudian meminta Debo untuk menunggu dan mendengarkan dengan saksama. Dia menjelaskan bahwa ketentuan kontrak akan berlangsung selama 1 tahun, dengan keuntungan dari penjara bawah tanah dibagi 70-30, mendukung Elpalm. Elpalm menambahkan bahwa dia akan memiliki pilihan pertama dari setiap item yang jatuh dari gerbang. Pada saat itu, pedagang menyadari bahwa Elpalm mengusulkan kemitraan dengan Debo sebagai anggota partai yang setara, bukan sebagai budak. Elpalm kemudian menyerahkan kontrak kepada Debo, menyuruhnya untuk meninjaunya. Debo segera mengambil kontrak dan memperingatkan Elpalm bahwa tidak akan ada jalan kembali setelah ditandatangani. Saat dia meninjau persyaratannya, Debo menyadari bahwa apa yang ditawarkan Elpalm adalah kesepakatan yang luar biasa, jauh lebih baik daripada apa yang diharapkan. Kebanyakan budak biasanya tidak akan menerima bagian dari jarahan dari gerbang yang mereka masuki dengan pembeli mereka. Memahami pentingnya tawaran tersebut, Debo menggigit ibu jarinya dan menandatangani kontrak dengan darahnya. Elpalm mengamati dalam pikirannya bahwa Debo telah menerima tanpa ragu-ragu, karena kehidupan saudara perempuannya bergantung padanya. Debo sangat membutuhkan uang untuk menyelamatkannya. Elpalm kemudian tersenyum kecil dan memberitahu Debo bahwa, karena kontrak telah disegel, mereka akan langsung menuju gerbang. Debo, penuh semangat, meyakinkan Elpalm untuk menyerahkan semuanya padanya. Ekspresi Elpalm kemudian berubah serius, dan dia memberitahu Debo bahwa dia membutuhkan Debo untuk membuktikan nilainya. Sebagai tanggapan, Debo tersenyum percaya diri, berjanji pada Elpalm bahwa dia akan bekerja lebih keras daripada siapapun yang pernah dilihat Elpalm. Beberapa saat kemudian, ketika keduanya berjalan menuju gerbang, Debo masih sedikit bingung. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Elpalm karena telah membelikannya senjata baru. Namun, ia menyebutkan bahwa biasanya bertarung dengan pedang panjang, sedangkan sekarang ia memegang kapak. Debo menyarankan agar mereka kembali ke toko untuk menukar senjata dengan yang lebih biasa ia gunakan. Elpalm menatap Debo dan mengatakan kepadanya bahwa mulai sekarang, dia akan menggunakan lengan tarik saat bekerja dengannya. Jika Debo tidak menyukainya, Elpalm menambahkan bahwa mereka dapat mengakhiri kontrak saat itu juga. Tanpa pilihan lain, Debo dengan enggan setuju untuk menggunakan tombak. Saat mereka berdiri di depan gerbang, Debo bertanya apakah ini gerbang tempat Elpalm bermaksud menguji keterampilannya. Gerbang itu adalah gerbang level merah dengan batas masuk 8 petualang. Memperhatikan hal ini,
Debo melihat sekeliling dan bertanya di mana anggota parti lainnya. Ia kemudian berkomentar bahwa seseorang dengan kekayaan seperti El Palm pasti memiliki tim petualang yang kuat. Debo kemudian bertanya apakah ada penyembuh di pesta mereka. Tetapi El Palom hanya menatapnya tanpa ekspresi. Bingung, Debo bertanya mengapa El Palom menatapnya seperti itu. El Palm dengan tenang meyakinkan Debo untuk tidak khawatir, mengatakan bahwa mereka memiliki cukup anggota partai. Merasa lega, Debo mengakui bahwa El Palom sempat membuatnya takut. Namun, saat ia berbicara, El Palom menunjuk langsung ke arahnya dan menyatakan bahwa Debo adalah satu-satunya anggota partai yang dia butuhkan untuk memasuki gerbang. Debo tertegun oleh pernyataan ini. Pada saat itu, El Palm menendang Debo ke dalam gerbang dan mendesaknya untuk tidak membuang-buang waktu lagi. Namun, Debo berteriak tidak percaya pada situasi yang ia alami. Begitu berada di dalam gerbang, ia berbalik ke arah El Palm, kemarahan mendidih, dan berseru bahwa ini gila, mencoba menaklukkan gerbang 8 orang hanya dengan mereka berdua. Ia bersikeras bahwa harus ada batas untuk kecerobohan El Palm, menambahkan bahwa dia tidak boleh memperlakukan situasi hidup atau mati sebagai lelucon. Debo kemudian menunjukkan bahwa, di atas segalanya, ia harus menggunakan senjata yang sama sekali tidak ia kenal. Sebagai tanggapan, El Palm menatap Debo dengan kekesalan yang jelas. Saat itu, ketika Debo terus menyuarakan keluhannya, gerombolan monster yang dikenal sebagai Tunggul menyerang El Palm dan Debo, tertarik oleh teriakan Debo sebelumnya. Monster Tunggul ini terkenal karena kulit kayu mereka yang keras, yang sulit ditembus oleh pedang dan tombak. Sekarang, sejumlah besar dari mereka maju ke arah keduanya. El Palm dengan cepat melangkah di depan Debo, dan memerintahkannya untuk minggir. Ia kemudian melepaskan panah api yang membakar monster Tunggul, yang mendekat dalam kobaran api. Setelah mengalahkan monster itu, El Palm mengungkapkan kekecewaannya dengan mengatakan, bahwa dia tidak menyangka Debo bertindak begitu pengecut, tepat setelah mereka memasuki gerbang. Ia memperingatkan Debo untuk tidak membuat kesalahan yang sama 2 kali. Sementara itu, Debo tercengang oleh kemampuan El Palm untuk mengalahkan semua monster dengan satu serangan. Dalam hati, ia berpikir bahwa El Palm benar-benar monster dalam dirinya sendiri. Di lokasi yang berbeda di dalam gerbang, seorang wanita memberitahu seorang pria misterius bahwa para pedagang telah mengambil umpan. Ia menambahkan bahwa mereka masih mengerjakan rencana tersebut, tetapi telah memilih individu yang akan mereka kirim. Wanita itu kemudian bertanya kepada pria misterius tersebut, apakah mereka memiliki izin untuk melanjutkan rencana. Pada saat itu, sambil mengangkat secangkir anggur, pria itu menjawab bahwa dia akan mencapai kebebasan di dunia ini. Kembali bersama El Palom dan Debo, mereka telah selesai mengalahkan semua monster di sekitar mereka. Debo kemudian melaporkan bahwa ia telah mengumpulkan total 27 batu ajaib dari makhluk yang dikalahkan. Setelah mendengar ini, El Palm menyarankan agar mereka terus bergerak maju, dan Debo langsung setuju. Saat mereka berjalan, Debo merenungkan bahwa ia awalnya mengira El Palm hanyalah orang gila. Namun, setelah menyaksikan keterampilan bertarungnya, ia menyadari bahwa El Palm bukan lelucon, ia adalah yang asli. Debo mengamati El Palm menggunakan telekinesisnya, memanipulasi panah api dengan presisi luar biasa. Dalam hati, ia berpikir bahwa ia belum pernah melihat seseorang mengendalikan telekinesis dengan cara seperti itu sebelumnya. Debo kemudian tersenyum pada dirinya sendiri, berpikir bahwa bekerja dengan orang berbakat seperti El Palm akan memungkinkannya untuk mendapatkan banyak uang dengan pembagian keuntungan pada 70 hingga 30. Ia menyadari, ia dapat menghemat biaya medis dan biaya hidup untuk adik perempuannya. Sementara Debo tenggelam dalam pikiran-pikiran ini, El Palm tiba-tiba memotongnya, mengatakan bahwa mereka telah menemukan apa yang mereka cari. Bingung, Debo berbalik untuk melihat sekelompok monster tunggul lainnya, berjumlah sekitar 9, di depan mereka. Setelah mendengar komentar El Palm, Debo bingung dengan apa yang dia maksud dengan angka sempurna. El Palm kemudian menatap Debo dengan serius, seolah mendesaknya untuk mencari tahu. Beberapa saat kemudian, Debo mendapati dirinya melawan monster sendirian, seperti yang diinstruksikan El Palm. Saat dia melawan makhluk-makhluk itu, Debo tidak bisa tidak berpikir betapa menyebalkannya menghadapi monster-monster ini dengan senjata yang tidak dikenalnya, yang membuatnya sulit untuk menahannya sendiri. Dia berharap dia memiliki 10 nyawa. Dalam hati, dia bertanya-tanya betapa lebih mudahnya pertarungan itu jika dia melakukannya. Mengamati dari kejauhan, El Palm berpikir dalam hati bahwa Debo telah menyebutkan
bahwa dia hanya pernah menggunakan pedang sebagai senjata utamanya, yang membuat gerakannya yang canggung semakin jelas. Namun, El Palom percaya bahwa Debo akan segera menyadari bahwa lengan tarik yang dia pegang akan menjadi kunci untuk membuka potensi sejatinya. Dia tidak meragukan bakat Debo, terutama karena dia adalah satu-satunya yang dipilih oleh pahlawan lengan tarik untuk menjadi muridnya. Saat Debo melawan monster, dia mulai menyadari bahwa lengan tarik yang dia pegang memiliki jangkauan yang signifikan dan kekuatan yang mengesankan. Sebenarnya, terasa lebih nyaman daripada pedang yang biasa dia gunakan. Dia memperhatikan bahwa setelah dia rileks dan berhenti menegangkan lengan tarik, senjata itu terasa lebih ringan di tangannya. Dengan mengayunkannya lebih lembut, dia menemukan bahwa dia dapat dengan mudah menebas monster-monster itu, membuatnya mudah baginya untuk menghadapi mereka sendirian. El Palom mengamati kemajuan Debo, berpikir dalam hati bahwa Debo dengan cepat menguasai lengan tarik. Meskipun baru membangunkan sebuah lingkaran, Debo sudah menunjukkan keterampilan yang luar biasa. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat dan Debo berteriak kaget, awalnya percaya bahwa itu adalah gempa bumi. Saat itu, monster besar menerobos salah satu batu di dekatnya dan menerjang Debo. Namun, dia berhasil menghindari serangan tepat pada waktunya. Dia terkejut oleh ukuran makhluk itu. Saat monster itu bersiap untuk memberikan pukulan yang kuat, El Pal bergegas menyelamatkan Debo, membimbingnya ke posisi yang lebih aman. Begitu sampai di sana, El Palom dengan cepat melemparkan Debo ke samping untuk melindunginya dari serangan yang akan datang. El Palom kemudian berbicara kepada Debo, menjelaskan bahwa ukuran monster tidak ada hubungannya dengan tingkat ancamannya. Sebenarnya, makhluk yang lebih besar seringkali lebih mudah dikalahkan. Dengan itu, dia meluncurkan panah api langsung ke monster itu, tetapi yang mengejutkannya, makhluk itu berhasil memblokir serangan. Menyadari kecepatan monster itu lebih besar dari yang dia perkirakan, El Palom memutuskan untuk mengubah pendekatannya. Dia menembakkan panah api lagi, kali ini menggunakan telekinesis untuk mengarahkannya dengan presisi. Saat dia mengarahkan panah untuk menyerang dari belakang monster itu, dia terkejut saat makhluk itu masih berhasil memblokir serangan. El Pal terkejut menyaksikan tampilan kelincahan yang tak terduga ini. El Palom dan Debo mulai berlari cepat menjauh dari ancaman mengerikan itu. Segera, menjadi jelas bagi El Pal bahwa sihir tidak efektif melawan makhluk itu. Dia mencatat bahwa itu bukan karena serangannya gagal, melainkan monster itu hanya mahir dalam memblokir setiap dari mereka. Setelah refleksi lebih lanjut, El Palom menyadari bahwa cabang-cabang yang menonjol dari monster itu mengganggu mantranya. Saat itu, monster itu meluncurkan serangan yang kuat ke arah mereka. Untungnya, El Palom dengan cepat menggunakan telekinesisnya, yang memungkinkan dia untuk mengarahkan dirinya dan Debo keluar dari situasi berbahaya. Debo berseru kepada El Palom, bahwa dia pikir dia akan mati. Namun, El Palom dengan cepat memotongnya, memerintahkan Debo untuk fokus pada monster tunggul sementara dia menangani makhluk yang lebih besar. Debo terkejut menyadari bahwa beberapa monster tunggul sudah menyerang ke arah mereka, siap menyerang. Saat El Palom bergerak untuk menghadapi monster raksasa, Debo berusaha menghentikannya, tetapi El Palom terlalu cepat. Tanpa ragu-ragu, El Palom memanggil anak panah api lain, dan melepaskannya ke makhluk besar itu. Melihat serangan El Pal, Debo berpikir dalam hati bahwa itu sia-sia. Mengalahkan monster seperti itu membutuhkan rencana yang tepat, dan mereka perlu menemukan cara untuk melarikan diri. Namun, saat anak panah api meledak, secara mengejutkan menimbulkan kerusakan pada makhluk itu, Debo terkejut menyadari bahwa El Pal telah berhasil melukai monster itu setelah semua. Pada saat itu, El Pal menyadari bahwa dia mengerti bagaimana cara efektif memerangi monster. Dia menyimpulkan bahwa dia hanya perlu menembakkan anak panah api dan menggunakan telekinesis untuk mengarahkan mereka di sekitar cabang-cabang yang melindungi makhluk-makhluk itu. Meskipun cabang-cabang itu cepat memblokir serangannya, El Palom tahu bahwa dia memiliki keuntungan sebagai Circle Mage. Dia bisa menyulap sihir 2 kali. Kemampuan ini memungkinkan dia untuk membuat 2 anak panah api secara bersamaan, meningkatkan peluangnya untuk berhasil melawan monster itu. Debo menyaksikan dengan heran saat El Pal menyulap 2 anak panah api secara bersamaan. Tidak hanya itu, tetapi El Palom juga telah menyusun strategi yang cerdas untuk menghadapi monster itu. 1 anak panah akan berfungsi sebagai pengalih perhatian, sementara yang lain mendekat dari belakang. Debo menyadari bahwa, bahkan jika monster itu berhasil memblokir anak panah pertama, ia akan kesulitan bertahan melawan 2 serangan berturut-turut.
Saat monster itu berjuang untuk melawan taktik El Palom, Debo tidak bisa tidak berpikir bahwa El Palom bahkan lebih tangguh daripada yang awalnya dia bayangkan. Pada saat itu, beberapa monster tunggul berhasil menyelinap melewati Debo dan memposisikan diri di belakang ELP, bersiap untuk menyerang. Debo menyadari bahaya itu, meneriakkan peringatan kepada ELP. Namun, ELP tetap tenang, menggunakan telekinesisnya untuk mengarahkan panah apinya, dan dengan cepat melenyapkan semua monster yang mendekat dari belakang. Berbalik ke arah Debo, El Palm mengungkapkan kekecewaannya, mengatakan kepadanya bahwa dia mengharapkan Debo untuk menangani monster yang lebih kecil sendiri, meninggalkan El Palom untuk membantu hanya bila diperlukan. Pada saat itu, monster besar itu melancarkan serangan yang kuat ke arah ELP, tetapi dia dengan terampil menghindarinya. Elom mengingatkan dirinya sendiri, bahwa dia tidak bisa menurunkan kewaspadaannya terhadap musuh yang begitu tangguh. Saat itu, Debo bergegas di depan El Palm, mengayunkan lengan Cole-nya, dan memberikan pukulan yang kuat pada monster yang berbalik ke El Palom. Debo berseru bahwa dia baru saja menyelamatkannya, dan menuntut agar El Palom menarik kembali kritiknya sebelumnya. El Palom tersenyum pada Debo, yang mengaktifkan kekuatan tongkatnya, dan berkomentar bahwa Debo akhirnya tampak membuktikan nilainya. Dengan tekad yang baru ditemukan, El Palm menyatakan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk menghabisi monster itu, dan Debo sepenuh hati setuju. Pada saat itu, ELP memanggil dua anak panah api, mengarahkannya langsung ke cabang-cabang monster itu untuk membersihkan jalan bagi Debo. Dengan penghalang yang hilang, Debo mengayunkan lengan Cole-nya dan memberikan pukulan kuat pada makhluk itu. ELP memerintahkan Debo untuk menyerang monster itu dari kiri, sementara dia akan menyerang dari kanan. Debo mengangguk setuju. Saat mereka meluncurkan serangan terkoordinasi, mereka melepaskan serangkaian serangan yang berhasil memotong banyak cabang monster itu. Namun, saat itu, monster itu membalas, memberikan pukulan berat ke arah Debo. Saat Debo hendak dilempar oleh makhluk itu, Elom dengan cepat menggunakan telekinesisnya untuk menarik Debo ke tempat yang aman, mencegah bencana. Pada saat itu, ELP menyadari bahwa situasinya menjadi semakin menyusahkan. Sementara itu, Debo merasa kewalahan, percaya bahwa dia tidak akan bisa lolos dari serangan monster yang tak henti-hentinya. Berteriak pada Debo untuk menghabisi monster itu, ELP mendesaknya untuk bertindak tegas. Memanfaatkan momen itu, Debo mengayunkan lengan Cole-nya dengan sekuat tenaga, memberikan serangan kuat ke salah satu monster, benar-benar menghancurkannya dan membuat makhluk itu sebagian buta. Saat dia mendarat kembali di tanah, Debo menyatakan bahwa dia belum selesai. Dengan tekad baru, dia meluncurkan dirinya ke monster itu lagi. El Palom menggunakan telekinesisnya, mengambil lengan tiang yang bersarang di mata monster itu, dan mengirimkannya kembali ke tangan Debo yang menunggu. Dengan waktu yang tepat, Debo melakukan serangan ganas lainnya yang melukai monster itu dengan parah. Monster itu masih bertahan hidup. Di saat yang menentukan, El Palm menembakkan dua anak panah apinya langsung ke mulut makhluk itu, membakarnya sampai mati. Setelah ancaman itu dihilangkan, ELP mendekati Debo yang sedang merawat luka-lukanya, dan memujinya atas penampilannya yang luar biasa. Debo, pada gilirannya, memuji El Palm, dan mereka berdiri bersama menyaksikan monster itu berubah menjadi kulit hangus. Beberapa saat kemudian, saat malam tiba, di dalam sebuah rumah yang nyaman, seorang gadis kecil melirik jam dan menyadari sudah larut. Dia menyelesaikan makan malamnya dan mengingatkan dirinya sendiri untuk makan dengan cepat, sehingga dia bisa tidur. Tepat saat dia mulai berdoa, dia mendengar ketukan di pintu. Penasaran, dia membukanya dan terkejut melihat kakak laki-lakinya, Debo, berdiri di sana, memar dan tertutup darah, dengan senyum di wajahnya. Meskipun kondisinya, Debo menyambutnya dengan mengatakan bahwa dia telah kembali. Diliputi emosi, saudara perempuannya tidak bisa menahan air matanya lebih lama. Dia menangis dan segera memeluk saudara laki-lakinya, sangat lega melihatnya. Di daerah terpencil, sebuah rumah berdiri milik El Palm. Saat tiba di rumah, ELP disambut dengan pemandangan yang menyayat hati. Ayahnya terbaring tak bernyawa, karena ditinggalkan tanpa pengawasan sejak El Palm diambil sebagai budak di usia muda. Menatap wujud ayahnya yang diam, ELP Palm tetap diam, badai emosi bergolak di dalam dirinya. Dengan berat hati, dia mengaktifkan sihir apinya, menyalakan api yang memakan tubuh ayahnya dan rumah mereka. Begitu inferno sedang berlangsung, El Palm berbalik, meninggalkan sisa-sisa masa lalunya. Keesokan harinya, Abyss duduk di kantornya,
tenggelam dalam pikiran. Dia menyadari bahwa dia menghadapi tantangan yang signifikan dengan gerbang 100 orang yang akan datang. Dia tidak yakin bagaimana mengatur acara secara efektif, terutama dengan Ser Roan yang mengawasi kali ini. Abyss tahu bahwa kegagalan apapun di pihaknya dapat menyebabkan dampak yang serius. Dia menganggap bahwa semua 10 serikat pedagang utama akan sangat fokus untuk membersihkan gerbang. Abyss mengakui bahwa mengamankan item tingkat epik atau lebih tinggi hampir dijamin di gerbang 100 orang, dengan kemungkinan bahkan mendapatkan item legendaris jika keberuntungan ada di pihak mereka. Namun, dia juga menyadari bahwa, mengingat jumlah guild yang berpartisipasi dalam usaha ini, kemungkinan memperoleh item legendaris untuk diri mereka sendiri sangat tipis. Di antara guild yang berpartisipasi, 3 saudara perempuan Natasha dari Serikat Pedagang Emas menonjol sebagai pesaing yang tangguh. Kekuatan mereka sangat mengesankan, sehingga sulit dipercaya bahwa mereka hanyalah petualang lingkaran kedua. Bahkan, petualang lingkaran kedua dari Serikat Pedagang Perang Gaf tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Ketika mempertimbangkan kumpulan bakat secara keseluruhan, tidak hanya dari Serikat Pedagang Emas, tetapi juga dari semua 10 serikat pedagang utama, jelas bahwa petualang yang dikirim adalah yang terbaik dari yang terbaik. Abyss sangat menyadari bahwa Gaf atau serikat pedagangnya secara signifikan dikalahkan oleh para petualang elit ini. Saat itu, ketukan bergema dari pintu. Saat dia memanggil untuk bertanya siapa yang berani mengganggunya, Tuan Roan masuk, mengejutkan Abyss. Dia langsung menyapa Roan dengan hormat. Tuan Roan duduk di kursi Abyss, dan menanyakan apakah Abyss telah menyiapkan daftar pihak yang akan berpartisipasi dalam gerbang 100 orang dari pihak mereka. Abyss merasa gugup, meminta maaf, dan mengakui bahwa dia belum mengaturnya dengan benar. Roan terkejut, mengungkapkan keterkejutannya pada kelalaian Abyss, mencatat bahwa tidak seperti dirinya untuk tertinggal dalam tanggung jawabnya. Roan kemudian menoleh ke Abyss, dan bertanya apa pendapatnya tentang Elpom, rekrutan baru. Abyss menjawab bahwa, sementara El Palom menunjukkan bakat yang cukup besar, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Dia menunjukkan bahwa, meskipun mereka mengakui keterampilan El Palom, mereka tidak dapat mengabaikan insiden ketika seluruh kelompok Chef telah dimusnahkan. Insiden itu membuat Abyss sangat skeptis. Setelah mendengar ini, Ron menyarankan agar mereka menguji El Palom sekali lagi. Dia menyebutkan bahwa kebetulan ada lokasi yang cocok untuk menilai kemampuan El Palom. Raon menyarankan Abyss untuk mengumpulkan semua pihak yang telah dia pertimbangkan untuk berpartisipasi dalam gerbang 100 orang. Sambil tersenyum, dia menambahkan bahwa kali ini akan ada banyak saksi untuk menentukan apakah El Palom benar-benar berbakat seperti yang mereka yakini. Beberapa saat kemudian, ELP dan Debo sedang dalam perjalanan ke gerbang yang berbeda, siap untuk menaklukkan tantangan baru. Namun, mereka tidak pergi sendiri. Petualang lain akan menemani mereka. Debo memperhatikan jumlah petualang, merasakan gelombang kebahagiaan, dan berkata kepada El Pal bahwa mereka akan memiliki banyak teman di dalam gerbang. Saat itu, salah satu petualang mendekati mereka dan bertanya apakah mereka adalah pihak kelima. Pria itu kemudian memandang mereka dengan jijik dan mencibir, mengatakan bahwa mereka hanyalah 2 individu dengan latar belakang budak. El Palom mengamati tatapan tidak ramah petualang lainnya, menyadari bahwa mereka tidak akan ramah terhadapnya dan Debo. Mengingat sejarah mereka baru-baru ini sebagai budak, El Pal melirik para petualang dan memperhatikan bahwa, meskipun mereka tidak menyuarakan pikiran mereka, tatapan menghina mereka menyampaikan pesan yang jelas. Mereka percaya bahwa budak seperti dia dan Debo hanya akan menghalangi petualang lainnya. El Pal mengakui bahwa itu adalah hal yang biasa bagi kelompok yang berpengalaman untuk memiliki pandangan seperti itu. Saat dia memeriksa kelompok itu lebih dekat, dia menyadari bahwa semua petualang adalah penyihir lingkaran pertama atau kedua. Dia berpikir dalam hati bahwa para petualang ini sangat berbeda dari kelompok Chef. Mereka adalah yang asli dan tidak memerlukan umpan apapun untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh gerbang. Abyss melangkah maju dan berbicara kepada para petualang, menyatakan bahwa, sekarang setelah semua orang hadir, dia akan membuat sambutannya singkat. Dia mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan ujian, dan dia akan menawarkan kesempatan bagi mereka yang menunjukkan kemampuan mereka. Kebingungan menyebar di antara kerumunan mengenai apa yang dimaksud Abyss dengan kesempatan itu. Dia mengklarifikasi bahwa penyelesaian ujian yang telah dia atur dengan sukses akan memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam membersihkan gerbang Hunman.
Desahan terkejut berdesir di antara kelompok itu, saat prospek kesempatan yang sangat berharga tersebut disampaikan. Abyss terus menyebutkan bahwa dia siap menawarkan perlakuan khusus, mendesak semua orang untuk memberikan upaya terbaik mereka dalam membersihkan gerbang yang akan mereka masuki. Sementara itu, El Palom merenungkan niat Abyss, mengetahui dengan tepat apa yang ingin dicapai pria itu. Para petualang memasuki gerbang, dan mendapati diri mereka di hutan lebat. Salah satu petualang menyarankan agar mereka hanya berkumpul bersama ketika sudah waktunya untuk menghadapi bos gerbang. Sementara itu, dia mengusulkan agar mereka berpencar untuk menjelajahi daerah itu, dengan rencana untuk berkumpul kembali ketika mereka menerima sinyal. Petualang lain menimpali dengan menyatakan bahwa timnya akan menghilangkan apapun di jalan mereka, dan mendesak semua orang untuk berhenti membuang-buang waktu, serta segera memulai eksplorasi mereka di gerbang. Rekan satu timnya mengangguk setuju, siap mengikuti jejaknya. Saat mereka berjalan lebih dalam ke hutan, mereka bertemu dengan satu monster. Pemimpin kelompok yang melihat makhluk itu mengumumkan bahwa itu hanya satu monster, dan segera meluncurkan serangan sihir. Ketika mantra itu mengenai, dia berkomentar bahwa itu membosankan karena monster itu terlalu lemah. Dia kemudian memerintahkan salah satu bawahannya untuk mengambil batu ajaib dari monster yang kalah, sehingga mereka dapat bergerak cepat. Namun, saat asap menghilang, mereka semua terkejut melihat monster itu masih berdiri tanpa terluka. Pemimpin itu terkejut bahwa sihirnya gagal menaklukkannya. Tepat saat dia akan menyuarakan kebingungannya kepada tim, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah dikelilingi oleh banyak monster lain. Kepanikan terjadi karena mereka mengerti bahwa mereka dalam masalah serius. Beberapa saat kemudian, meskipun pertempuran sengit, mereka berhasil mengalahkan monster. Meskipun semua orang merasa lelah, seorang petualang memanggil pemimpin mereka, Dolan, dan mengungkapkan kekhawatiran bahwa monster itu lebih kuat dari biasanya. Dia bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Setelah mempertimbangkan situasi dengan hati-hati, Dolan memberitahu timnya bahwa menang berdasarkan jumlah pembunuhan tidak lagi memungkinkan. Jika mereka terus seperti ini, mereka akan menghabiskan stamina mereka sebelum mencapai sesuatu yang signifikan. Dolan kemudian mengusulkan strategi yang berisiko tetapi menentukan. Mereka akan melepaskan diri dari aliansi mereka dan langsung menuju bos. Dengan cara ini, mereka bisa mengamankan kemenangan dengan lebih efisien. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa subscribe channel Cocobot XD.